Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pembelajar, setelah setengah semester kita mempelajari detil mengenai mikroorganisme, sifat, karakteristik, bentuk, dan juga sistem metabolismenya, maka dalam setengah semester yang akan datang, kita akan mempelajari mikroorganisme dalam lingkungan dan bagaimana interaksinya dengan lingkungan, serta dampak kehadiran mikroorganisme di lingkungan, terutama yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Kita awali minggu ini dengan ekosistem mikroba. Mari sama-sama kita mengingat kembali definisi dari individu, spesies, populasi, dan komunitas. Ya, jadi Anda sudah tahu bahwa individu adalah makhluk tunggal. Contohnya seorang manusia, seekor ayam, dan lain-lain. Kemudian populasi adalah semua individu dari suatu spesies yang sama yang hidup dalam batas-batas daerah tertentu. Spesies atau sering juga kita sebut dengan jenis adalah suatu takson yang dipakai dalam taksonomi untuk menunjukkan satu atau beberapa kelompok individu yang serupa dan dapat saling membuahi satu sama lain di dalam kelompoknya. Jadi ada pembagian gen di dalam kelompok tersebut. Anggota spesies dapat saling berkawin yang dapat menghasilkan keturunan yang fertil tanpa hambatan reproduktif. Ukuran yang sering digunakan untuk menentukan spesies berbeda-beda, seperti kesamaan DNA, morfologi, atau relung ekologi. Nah, dalam ekologi, komunitas adalah kelompok atau asosiasi populasi dari dua atau lebih spesies yang menempati daerah geografi yang sama pada waktu yang sama. Ekologi komunitas adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara spesies di dalam komunitas pada banyak skala spasial dan temporal, termasuk distribusi, struktur, kelimpahan, demografi, dan interaksi antara populasi yang hidup berdampingan. Ekologi komunitas juga mengikutkan faktor abiotik seperti suhu tahunan atau pH tanah. Karena faktor-faktor ini dapat mempengaruhi bagaimana spesies saling berinteraksi dengan yang lainnya. Faktor abiotik juga dapat memfilter spesies yang hadir di komunitas dan akhirnya akan mempengaruhi struktur komunitas itu sendiri. Misalnya perbedaan antara komunitas di padang pasir dengan hutan hujan tropis yang dikendalikan oleh hujan tahunan. Manusia juga dapat mempengaruhi struktur komunitas dengan mengganggu habitat massal atau habitat, misal memasukkan spesies yang invasif. Kemudian ada istilah niche atau relung ekologi. Niche ini menentukan bagaimana bentuk interaksi spesies dan role mereka dalam komunitas, misal sebagai herbivore atau sebagai predator dan sebagainya. Jika habitat adalah tempat tinggal atau sebuah alamat suatu organisme, maka niche adalah profesinya, posisi trofiknya di jaring makanan, bagaimana tumbuhnya dan interaksinya dengan lingkungan fisik dan organisme lain di dalam komunitasnya. Jadi misal dalam satu spesies bisa juga terdapat niche yang berbeda. Misalnya burung pipit Galapagos yang mungkin sudah Anda pelajari dari sekolah menengah, yang berbeda ukuran paruhnya dan kemudian berbeda makanannya sehingga berbeda niche-nya. Kemudian kecebong dan katak yang dalam fase hidupnya menempati niche yang berbeda walau di satu tempat atau habitat yang sama, misalnya kolam. Kalau kecebong herbivore, maka katak dewasa adalah karnivor. Kemudian ada beberapa binatang yang jantan dan betinanya punya ukuran berbeda dan kemudian akan mempengaruhi perilaku mereka mencari makan. Nutrisi dan bahan kimia toksik yang masuk ke dalam ekosistem alami itu dapat mengganggu atau mengubah relasi niche spesies yang paling terpengaruh oleh gangguan tersebut. Ada studi eksperimen jangka panjang sampai 11 tahun di negara 4 musim tentang pengaruh penerapan pupuk komersil NPK dan lumpur limbah domestik pada vegetasi lahan tua. Dilaporkan bahwa lebar relung atau lebar niche itu meningkat secara signifikan untuk tanaman tahunan musim panas seperti tanaman berbunga matahari, ya, tanaman ambrosia yang kemudian tumbuh mengalahkan tanaman keras yang hadir di sana. Selanjutnya adalah guild. Kadang disebut juga dengan feeding group atau dalam bahasa Indonesia juga ada yang menerjemahkan sebagai serikat atau serikat trofik.
Guild dapat kita definisikan sebagai kelompok spesies dalam komunitas yang menggunakan sumber daya yang sama dengan cara yang serupa. Karnivore, omnivore, atau herbivore adalah contoh dasar dari guild atau serikat. Misal tanaman-tanaman berbunga yang mempunyai penyerbuk yang sama mungkin akan membentuk sebuah guild atau serikat. Baiklah, kini kita akan lebih dalami prinsip-prinsip dasar atau konsep ekologi. Ekosistem adalah istilah yang sudah tidak asing lagi bagi Anda ya. Jadi ekosistem adalah semua organisme dan faktor biotik, abiotik dalam lingkungan tertentu. Suatu ekosistem dapat terdiri dari banyak habitat dengan kondisi yang berbeda-beda yang merupakan bagian ekosistem yang merupakan tempat atau rumah terbaik untuk satu atau jumlah kecil populasi mikroba. Contoh ekosistem adalah tanah, air, tubuh manusia, dan lain-lain. Walaupun ukurannya mikro, namun jumlah mikroorganisme diperkirakan menempati setengah biomasa di bumi. Tidak ada habitat tanpa mikroorganisme di dalamnya. Malah lebih banyak habitat mikroorganisme yang mungkin tidak dapat didiami oleh organisme tingkat tinggi lainnya. Mikroorganisme hadir di mana-mana, mulai dari bagian permukaan bumi sampai laut dan bagian bumi paling dalam. Dan luasnya ekosistem mikroba itu jauh melebihi kemampuan ekosistem mensupport organisme yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, mikroorganisme memperlihatkan keanekaragaman metabolik yang tinggi dan juga katalis primer siklus alami di alam. Jenis atau tipe aktivitas mikroorganisme di suatu ekosistem tergantung pada komposisi spesies, ukuran populasi, status fisiologi mikroorganisme di suatu habitat. Laju aktivitas mikroorganisme dikontrol oleh kehadiran nutrisi dan kondisi faktor pertumbuhan yang berlaku di habitatnya. Pada kondisi optimum, aktivitas mikroba dapat sangat mempengaruhi ekosistem, menurunkan atau meningkatkan aktivitas mikroorganisme dan makroorganisme lain yang hidup di sana. Banyak mikroorganisme memperlihatkan hubungan atau relasi dengan organisme lain. Simbiosis kita definisikan sebagai hubungan antara dua atau lebih organisme yang berbagi dalam ekosistem tertentu. Kita mulai dalam hubungan parasitisme, yang merupakan bentuk simbiosis di mana satu anggota dalam hubungan tersebut dirugikan dalam prosesnya. Parasit adalah organisme yang memperoleh nutrisi dari organisme lainnya yang berfungsi sebagai host atau tuan rumah. Mikroorganisme patogen atau mikroorganisme penyebab penyakit dapat hidup dengan gaya hidup parasit, tapi biasanya tidak disebut sebagai parasit. Karena kebanyakan dari mereka mempunyai cara tumbuh dan bertahan hidup yang terlepas dari hostnya, sehingga tidak cocok dengan definisi parasit. Tetapi sebaliknya organisme seperti Giardia di sini yang merupakan protista pada usus hewan berdarah panas yang menyebabkan gejala kerusakan usus. Giardia ini adalah parasit yang sebenarnya karena hanya dapat bereproduksi di dalam hostnya. Namun, parasit jarang sekali mematikan host mereka, walaupun dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan ketergantungan mereka terhadap host. Jadi, ini lagi yang membedakannya dengan mikroorganisme patogen yang non-parasit. Ya, hubungan simbiosis lainnya adalah mutualisme, yaitu hubungan simbiotik di mana kedua spesies mendapatkan keuntungan. Sementara simbiosis komensalisme adalah hubungan simbiotik di mana salah satu mendapat manfaat, sementara yang lain tidak dirugikan atau diuntungkan. Di slide ini kita dapat melihat beberapa hubungan simbiosis mutualisme yang melibatkan pemfiksasi nitrogen, misalnya lichen ya, yang merupakan simbiosis antara jamur dan alga atau cyanobacteria seperti Anabaena dan Nostoc. Kemudian juga Azolla pinnata dengan Anabaena. Namun contoh mutualisme mikroorganisme yang
paling penting ini adalah simbiosis antara nodul akar dan tanaman legum atau kacang-kacangan. Sebenarnya yang bersimbiosa adalah tanaman kacang-kacangan dengan bakteri fiksasi nitrogen yang merupakan mutualisme bakteri dan tanaman yang paling penting di muka bumi. Leguminosa atau kacang-kacangan adalah tanaman berbunga terbesar ketiga di bumi. Ya, sangat penting baik sebagai komoditas pertanian maupun sebagai tanaman pendukung di pertanian. Contohnya adalah kacang kedelai, semanggi, maupun tanaman kacang-kacangan lainnya. Jenis genus Alpha Proteobacteria gram negatif seperti Rhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium yang dapat tumbuh di tanah dan kemudian juga dapat menginfeksi tanaman leguminosa. Ya. Infeksi di sini maksudnya adalah dapat menginvasi dan kemudian bermultiplikasi atau memperbanyak diri. Organisme ini biasanya disebut Rhizobium secara umum. Dapat kita lihat dalam gambar ini bagaimana infeksi atau invasi dan multiplikasi akar mendorong terbentuknya nodul-nodul akar yang kemudian mengikat nitrogen. Fiksasi nitrogen di nodul akar adalah sangat penting dalam dunia pertanian karena meningkatkan secara signifikan nitrogen di dalam tanah. Karena tanah yang tidak subur biasanya defisit nitrogen, maka nodul legum ini dapat tumbuh baik di daerah di mana tanaman lain tidak mampu tumbuh ataupun susah tumbuh. Langkah pembentukan nodul akar itu diawali dengan pengenalan kedua belah pihak sebagai partner yang kemudian akan diikuti pelekatan bakterium pada rambut akar. Kemudian diikuti dengan ekskresi node factor atau simpul bakteri yang menyebabkan rambut akar kemudian akan sedikit mengeriting. Bakteri kemudian menginvasi rambut akar dan bergerak ke bagian utama akar melalui jalur-jalur infeksinya. Pembentukan modifikasi sel bakteri yang kita sebut dengan bakterioid, rhizobia yang tumbuh sangat cepat membentuk sel-sel bercabang yang membengkak dan terlihat seperti cacat di dalam sel tanaman dan kemudian mulai melakukan fiksasi nitrogen. Keberlanjutan pembelahan bakteri dan tanaman itu akan membentuk nodul-nodul akar yang matang. Jika suatu spesies mampu mendiami suatu ekosistem, artinya dia adalah jenis yang terbaik yang mampu beradaptasi untuk tumbuh dengan nutrisi dan kondisi yang ada di dalam ekosistem tersebut. Keanekaragaman spesies mikroba dalam suatu ekosistem dapat diekspresikan melalui dua jalan. Pertama, kekayaan spesies, atau yang biasa kita sebut dengan keanekaragaman spesies, yaitu jumlah total spesies berbeda yang ada di ekosistem tersebut. Sebaliknya, kelimpahan spesies adalah proporsi tiap spesies dalam suatu ekosistem. Tujuan utama dari ekologi mikroba adalah mengerti keanekaragaman dan kelimpahan dalam suatu ekosistem. Begitu informasi ini diketahui, ekolog bersama dengan aktivitas mikroba utama yang terjadi dapat membuat model ekosistem mikroba yang dapat mengamati dan memprediksi bagaimana bila gangguan terjadi dan ke arah mana perubahan terjadi saat eksperimen dilakukan. Keanekaragaman dan kelimpahan habitat adalah fungsi jenis dan jumlah nutrisi yang tersedia. Dalam beberapa habitat mikroba seperti tanah yang kaya organik dan belum terganggu, keanekaragaman spesies tinggi adalah hal yang umum dan biasa, dengan kebanyakan spesies berada dalam jumlah kelimpahan yang moderat. Nutrisi di habitat seperti ini terdiri dari banyak tipe berbeda, dan itulah yang menolong adanya seleksi keanekaragaman spesies yang tinggi. Pada habitat lain, seperti pada lingkungan yang ekstrim, biasanya keanekaragaman rendah dan kelimpahan satu atau dua spesies saja yang sangat tinggi.
Ini karena kondisi di lingkungan mengecualikan semua kecuali segelintir spesies, dan nutrisi utama yang hadir pada tingkat yang tinggi itu hanya spesies tertentu yang sangat mampu beradaptasi sehingga dapat tumbuh mencapai kepadatan sel yang tinggi. Bakteri yang mengkatalisasi runoff air asam tambang dari oksidasi besi adalah contoh yang baik di sini. Organisme ini tumbuh subur di air yang miskin organik tapi kaya besi dan sangat asam, di mana pH-nya rendah dan ketiadaan senyawa organik akan membatasi keanekaragaman spesies. Namun meningkatnya kehadiran Fe2 positif yang dioksidasi menjadi Fe3 positif pada reaksi penghasil energi akan mendorong kelimpahan spesies yang tinggi. Dalam dunia ekologi ada dua indeks atau persamaan yang biasa digunakan untuk menunjukkan keragaman. Anda akan mempelajari ini lebih jauh pada saat Anda mempelajari mengenai plankton dan bentos, termasuk di dalam praktikum. Yang pertama adalah indeks Simpson. Indeks keragaman Simpson digunakan untuk mengetahui kompleksitas suatu komunitas yang populasinya tidak terhingga. Indeks ini berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, maka komunitas akan semakin kompleks dan stabil. Yang kedua adalah indeks Shannon-Wiener. Konsep ini merupakan konsep keanekaragaman yang relatif paling dikenal dan paling banyak digunakan. Nah, ini adalah formula yang digunakan dalam menghitung indeks keragaman Shannon-Wiener. Nah, sekarang kita lebih spesifik juga pada ekosistem mikroba. Pada ekosistem yang dapat ditinggali, sel individu mikroba itu tumbuh membentuk populasi. Populasi mikroba yang saling berkaitan secara metabolis kita sebut dengan guilds atau serikat. Dan kumpulan guilds ini akan membentuk komunitas mikroba. Jadi dalam ekologi mikroba yang dimaksud dengan guilds adalah yang punya keterkaitan secara metabolis. Komunitas mikroba kemudian akan berinteraksi dengan makroorganisme dan faktor abiotik di dalam ekosistem yang akan menentukan bagaimana operasional di dalam ekosistem tersebut. Energi memasuki ekosistem dalam bentuk cahaya matahari, karbon organik dan senyawa anorganik yang tereduksi. Cahaya kemudian digunakan oleh fototrof untuk membuat ATP dan mensintesis senyawa organik baru. Selain karbon, senyawa organik baru mengandung nitrogen, sulfur, fosfor, besi, dan unsur lain. Material organik bentukan baru ini bersama dengan senyawa organik yang masuk ke ekosistem dari luar, mendorong aktivitas katabolik organisme heterotrof. Senyawa organik kemudian teroksidasi menjadi CO2 dengan respirasi atau fermentasi menjadi beberapa senyawa tereduksi. Jika mereka hadir dan aktif secara metabolik di dalam ekosistem, kemudian kemolitotrof akan memperoleh energi dari donor elektron anorganik seperti gas hidrogen, Fe2 positif, S0 atau NH3, dan berkontribusi pada pembentukan senyawa organik baru melalui aktivitas autotrof mereka. Mikroorganisme memainkan peranan penting dalam siklus unsur termasuk khususnya unsur karbon, sulfur, nitrogen, dan besi. Ilmu mempelajari transformasi kimia ini yang disebut dengan biogeokimia. Jadi siklus biogeokimia ini akan menentukan transformasi kunci yang dikatalisis baik oleh agen biologis atau agen kimia. Siklus biogeokimia biasanya dilakukan dengan reaksi oksidasi reduksi seiring unsur bergerak melalui ekosistem. Misalnya sulfur dalam bentuk hidrogen sulfida dioksidasi berbagai mikroorganisme, baik fototrof dan kemotrof, menjadi sulfur dan sulfat. Sulfat adalah nutrisi kunci pada tanaman. Namun sulfat juga dapat direduksi menjadi sulfida dengan aktivitas bakteri pereduksi sulfat. Ini kemudian menutup siklus biogeokimia untuk sulfur dengan meregenerasi H2S. Banyak mikroorganisme yang berbeda yang dapat terlibat dalam reaksi siklus biogeokimia. Dan pada banyak contoh, mikroorganisme adalah satu-satunya agen biologis yang mampu meregenerasi bentuk unsur yang dibutuhkan organisme lain, terutama tanaman. Dan ini adalah kuis kedua. Anda harus menjawabnya bersama dengan kuis yang pertama tadi, dan Anda upload di LMS. Mata kuliah Mikrobiologi Air.
Dan ini juga akan mengakhiri video pertama kita. Silakan melanjutkan dengan video berikutnya akan berbicara mengenai habitat.